yang luar biasa yang hanya Allah kasih buat Nabi kita. Allah yang mendesain, Allah yang mengagumi, dan Allah nampakkan kekagumannya dengan menempatkan lafaz tasbih di awal ceritanya. Alhamdulillah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'. Itu enaknya kalau ngaji dengan orang-orang soleh, dikasih ujung nyambungnya benar. Kita ulangi, innahu huwas sami'. Gak kayak kemarin Pak Asis, gak kayak kemarin di kampung mana saya ngaji, saya sudah ngujung-ngujungin jamaahnya diem semua. Tiba-tiba ada nenek-nenek teriak, Sadaqallahul Azim. Bu, Ibu, saya mau tanya, percaya nggak Nabi kita Muhammad diterbangkan Allah ruh dan jasadnya? Percaya? Percaya? Kalau nggak percaya murtad. Percaya? Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena saya sendiri menemukan fakta di lapangan. Ada orang ngaku beriman dengan Allah, ngaku beriman dengan Rasulullah. Dia berkata, Habib, sebenarnya Isra Mi'raj itu Nabi diterbangkan cuma ruhnya saja, bukan jasadnya. Ruh Nabi saja yang diterbangkan, jasad Nabi tetap tinggal di kota suci Mekah. Yang diterbangkan ruh Habib. Kalau jasad terbang itu namanya mustahil. Yang ceramah siapa? Mulut-mulut saya. Kalau mustahil itu perkara yang kecil, tapi kalau mustahil itu lebih mustahil daripada mustahil. Maaf, ngadepin orang begini nggak mempan pakai dalil, karena dia pakai logika. Saya panggil dia, saya hadirkan logika. Mas, kesini mas, ta'al. Kalau bahasa Arabnya manggil ta'al. Lihat dulu dong, kalau dia laki-laki ta'al, kalau dia perempuan ta'ali. Bahasa Inggrisnya, saya 3 bahasa saya kuasai. Bahasa Inggrisnya come here. Bahasa India, show me here. Bahasa sini apa? Prene. Mulai aneh. Prene. Mohon maaf Pak Asisten, ini sebenarnya planet apa ya? Orang Arab bilang ta'al, orang Barat bilang come here, orang sini prene. Prene. Kalau ke sini prene. Prenem. Brene. Sudah, pelan-pelan. Merenge. Bukan. Brene. Merene. Ya. Oh. Kalau ke sini merene. Ya. Kalau ke sana meriang loh. Merono. Aneh. Merene, merono. Tepuk tangan dulu. Maha suci Allah, Allah yang menciptakan kita semua, syu'uban wa qabaila. Allah ciptakan kita, jangan lupa, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Maaf, biasanya kalau banyak sukunya, banyak bangsanya, pasti kaya bahasanya. Leres. Saya sudah keliling lebih dari 17 negara. Korea Selatan pernah, Hong Kong, tahu Hong Kong? Pekalongan belok kanan. Susah nggak sih teman-teman? Saya berani bersumpah demi Allah, bahasa yang paling kaya seluruh dunia ada di Indonesia, Nusantara. Tepuk tangan buat kita semua. Sampai sekarang saya saja nggak tuntas-tuntas belajar bahasa Nusantara. Walaupun seluruhnya sudah saya kelilingi, saya masih belum tuntas-tuntas.
Masing-masing punya ciri khas. Lita'arafu, selama dia masih mau belajar antara satu dengan yang lain. Saya pergi ke Padang, orang Padang itu kalau kaget dengan sesuatu, bahasa Padangnya begini mas, ondi mandi, orang Padang. Saya pergi ke Riau, orang Riau kalau kaget bilang apa? Alamak, orang Riau. Saya pergi ke Betawi, orang Betawi kalau kaget bahasa Betawi bilang apa? Bujubune. Saya pergi ke Palembang, orang Palembang kalau kaget bilang apa? Ya cacam. Saya pergi ke Sunda, orang Sunda kalau kaget lain lagi bahasanya. Uluh. Orang Kalimantan ketika kaget bilang apa? Umaai. Orang sini. Jangan-jangan pasti ada. Weleh. Orang sini apa kalau kaget? Waduh. I love you. I love you. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Maha suci Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Ada orang gak percaya Nabi di Mi'rajkan, diisrakan ruh dan jasadnya. Dia bilang mustahil. Saya panggil dia, Mas, merene. Kalau tidak saya merono. Sudah pantaskah saya jadi orang Pekalongan? Sudah. Saya tanya dia, Mas, kamu punya handphone mas? Dia bilang punya. Ora. Apa orang? Tidak. Orang tidak. Ini yang cerita saya, kenapa kalian yang rese? Saya tanya dia, Mas kamu punya handphone? Dia bilang punya. Oh kamu punya handphone. Sekarang saya tanya kamu Mas, yang bikin handphone siapa Mas? Dia bilang, oh manusia. Oke. Sekarang saya tanya kamu lagi Mas, yang bikin manusia siapa? Allah. Waras kamu. Nah, sekarang kita sepakati dulu, yang bikin manusia Allah. Berarti Allah Khaliquna, pencipta kita yang diciptakannya. Kita cuma makhluk mas, makhluk nggak ada apa-apa, tapi Allah sayang dengan kita. Allah kasih kita otak. Otak ini kecil, tapi dengan otak yang kecil manusia bisa menciptakan penemuan yang besar dalam sejarah hidupnya. Otak kecil lebih besar kepala. Maaf, ini bagian rusuh sebelah sini. Lebih besar otak atau kepala? Hah? Siapa yang bilang kepala? Ini jangan-jangan rombongan yang otaknya saking besarnya sampai turun ke dengkul. Otak dengkul. Otak kecil, kepala lebih besar. Tapi otak yang kecil bisa menciptakan teknologi. Salah satunya handphone. Ayo, kebayang nggak zaman dulu surat bisa terbang lewat SMS? Nggak pernah kebayang. Tanya Pak Asis. Dulu saya masih merasakan mau nulis surat, nulis dulu, pergi ke kantor pos, beli perangko, belum jaminan surat sampai. Betul? Hati udah pasti cemas-cemas haram. Tapi begitu ada teknologi, handphone datang, ada namanya SMS. Maaf, ibu berdiri di Pekalongan, saya kirim SMS dari Perancis. Tahu Perancis? Pekalongan belok kiri. Jauh kan? Jauh. Saya kirim SMS. Hitungan detik. Surat saya bisa diterbangkan oleh manusia. Nggak pakai kabel. Nggak kececer hurufnya. Hitungan detik sampai ke handphone ibu. SMS diterima. Kalau manusia saja bisa menerbangkan surat tanpa kabel,
hitungan detik sampai walaupun ke ujung dunia hurufnya nggak pernah kececer. Kebangetan kalau kamu mas meragukan Allah Tuhanmu dengan segala kekuatannya nggak bisa menerbangkan makhluk paling dicintainya dalam waktu 1 malam saja. Berarti kamu jangan-jangan lebih beriman dengan Telkomsel, atau jangan-jangan kamu lebih bertakwa dengan Indosat dan Excel daripada kepada Allah. Leres, leres. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Kejadian yang kedua, saya ketemu orang dikit-dikit pakai logika. Maaf, perjalanan ini kalau mau diukur pakai logika, nggak akan hadir yang namanya Abu Bakar Siddiq, orang pertama yang membenarkan cerita ini. Leres? Leres. 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 Orang kedua yang saya temukan, dia nggak yakin Nabi bisa diterbangkan 1 malam. Mustahil, mustahil katanya. Masa Habib, orang dari Mekah itu ke Palestina naik unta 14 hari 14 malam, jaraknya 1000-an kilometer. Belum lagi katanya Nabi menaik 7 lapis langit, melihat surga, melihat neraka, menembus tempat tertinggi Sidratil Muntaha, ketemu dengan Allah. Mustahil ini. Ngadepin yang begini nggak mempan pakai dalil, pakai logika. Saya panggil lagi makhluk itu. Mana deh? Merono. Saya panggil lagi mas dia. Mana deh? Saya bilang Mas, saya bilang Nabi itu bukan berjalan. Kalau kamu ukur pakai kata berjalan, betul mustahil. Tapi Nabi diperjalankan. Nabi bukan berjalan, yang benar Nabi diperjalankan. Nih saya kasih contoh biar pada pintar. Bu, Ibu, saya besok mau pergi ke Singapura. Jarak Singapura Indonesia naik pesawat 2 jam, jaraknya jauh. Saya panggil pembantu saya, Mbok, merene Mbok, merene. Ini baju Habib, Mbok gosokin ya Mbok. Iya Habib, digosok. Shhh. Udah rapi, digantung sama si Mbok. Shhh. Habib, baju sudah ready. Kapan mau dipakai? Besok Mbok, pagi-pagi. Baju tergantung. Shhh. Di saat baju saya sedang tergantung, tiba-tiba ada seekor semut masuk ke dalam kantong baju saya. Besok saya pakai. Saya pergi naik pesawat ke Singapura. Hanya sebentar saya balik lagi ke Indonesia. Begitu nyampe ke rumah, baju saya buka. Semut keluar dari kantongnya, lalu dia ngumpulin semut-semut semuanya. Hei semut-semut besti, tadi saya pergi ke Singapura hanya dalam waktu berapa jam saja. Si semut yang lain bilang, dasar orang gila. Jangankan ke Singapura, kamu nyebrang jalan saja butuh waktu lama, apalagi ke Singapura. Kayak kamu memang gila. Semut benar, karena dia bukan berjalan. Yang betul dia diperjalankan oleh saya. Kalau saya saja cuma manusia bisa memperjalankan semut yang kecil dalam waktu singkat. Kebangetan kalau ada yang meragukan Allah, Tuhannya tidak mampu memperjalankan manusia pilihannya, Nabi besar Muhammad. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah Allah
singkat padat episode terakhir. Ya. Terus Ustaz, terus. Lanjut. Lanjut. Biar saya makin semangat. Yang kompak dong. Lanjut. Lanjut.